Pagi telah tiba, namun gerimis tak kunjung juga reda. Halimun pun semakin pekat saja hingga sang surya enggan beranjak dari peraduannya, membuat kami malas untuk bergegas ke puncak dan hanya bangun untuk sarapan dan menikmati coklat hangat. Halo, tadi pagi gagal submit karena hujan dan kabut tebal, dan akhirnya kami akan melanjutkan perjalanan dan camping di Sendang Derajat dan akan submit untuk besok pagi ke puncak Hargodumilah. Sekarang kita berada di Bulak Peperangan dan kita akan menuju Gupakan Menjangan. Setelah cuaca cukup hangat dan gerimis reda, kami pun melanjutkan perjalanan di bawah awan yang bergelayutan, di atas langit biru yang membentang. Kiri kanan pohon cemara dan pinus yang tinggi menjulang, melewati sebuah batang kayu tumbang yang menjadi ciri khas dari sabana Bulak Peperangan, dan menuju sabana yang lebih luas dan lebih cantik menawan, yaitu sabana Gupakan Menjangan. Akhirnya kita sudah sampai di Gupakan Menjangan, sebuah sabana yang sangat indah sebelum pergi ke Pasar Dieng. Dinamai Gupakan Menjangan karena jika kita beruntung melewati padang savana ini, kita akan berjumpa dengan kawanan menjangan yang sedang mencari makan. Di tengah jalan, hujan kembali turun. Kami pun memutuskan untuk berteduh sejenak, lalu melanjutkan lagi perjalanan. Setelah melewati padang savana, medan berganti dipenuhi kerikil dan bebatuan. Vegetasi berganti pepohonan cantiki, kabut dan gerimis menambah suasana mistis. Tibalah di suatu tempat bernama Pasar Dieng atau dijuluki juga Pasar Setan. Sekarang kita sudah berada di Pasar Dieng. Ini adalah Pasar Dieng, dan di sini merupakan batu-batuan yang tersusun rapi, dan konon katanya Pasar Dieng dijuluki juga Pasar Setan, dan suasananya memang benar-benar horor saat di sini. Kita lanjut ke nama Pasar Dieng berarti pasar di dataran tinggi, dan cerita Pasar Setan atau Pasar Dieng ini menjadi urban legend yang terkenal di kalangan pendaki. Banyak cerita dari para pendaki yang mendengar riuh seperti pasar di tempat ini, dan ada pula hal-hal yang janggal ketika melewati Pasar Dieng ini. Percaya atau tidak, kembali kepada keyakinan masing-masing. Sebelum sampai di puncak Hargodalem, kita akan disuguhkan bunga-bunga yang indah seperti bunga dandelion, bunga daisy, dan beragam aneka bunga yang lain. Akhirnya kita sampai di Hargodalem, dan beginilah bentuk Hargodalem. Sebuah punden ya ini ya, Mas ya? Iya.
nampak begitu magis dan horor. Dan di puncak Hargodalem ini ada sebuah warung yang didaulat warung tertinggi di Indonesia, yaitu adalah warung Mbok Yem. Dan karena Mbok Yem sedang turun untuk bersilaturahmi lebaran, kami memutuskan untuk langsung saja ke Sendang Derajat tanpa mampir dulu ke warung Mbok Yem. Alasan kami memilih mendirikan tenda di Sendang Derajat adalah karena adanya sumber air yang melimpah, dan sumber air ini juga merupakan sumber air yang suci dan disakralkan oleh masyarakat. Jadi saat mengambil air di sini jangan lupa jaga sopan santun dan kebersihan. Tetap hormati kepercayaan penduduk sekitar. Hari mulai kian temaram. Kami pun istirahat sejenak untuk kembali melakukan pendakian esok pagi. Halo, tadi pagi gagal submit untuk mencari sunrise karena suhu sangat dingin sekali dan menjadikan kami malas untuk submit pagi-pagi. Dan ini udah agak siang, udah agak hangat. Kita akan submit ke puncak Hargodumilah. Oke, langsung saja, let's go. Medan berganti dari tanah padat menjadi kerikil bercampur bebatuan, dan trek masih terus menanjak. Dari ujung tanjakan kami disuguhkan pemandangan indah lautan awan nan jauh di sana. Tak lama kemudian tugu puncak mulai terlihat. Akhirnya kita sampai di puncak Lawu, puncak Hargodumilah. Lautan awan. Oke, sekarang sudah sampai di tempat yang paling keren di Gunung Lawu. Ini adalah puncak Gunung Lawu dengan jalur ke sana kemana? Cemoro Kandang. Cemoro Kandang dengan view lautan awan yang indah. Dan kita akan mengeksekusi misi dari ekspedisi kita, ekspedisi Indonesia Pusaka. Tapi sayang kita cuma berdua saja, jadi kurang asik. Jadi kita akan mencari orang yang
bisa membantu kami untuk menyelesaikan ekspedisi ini. Akhirnya saya dibantu 3 orang dari Brebes, tapi mereka tidak cukup hafal lagu Indonesia Pusaka, dan akhirnya terpaksa saya menuliskan lirik lagu di sebuah buku. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup masa. Ekspedisi Indonesia Pusaka Sukses! Sukses! Meskipun banyak lirik yang salah, tapi patut diapresiasi karena mereka mau belajar. Dan selesai sudah. Saya Sigit Santoso, terima kasih, sampai jumpa di ekspedisi selanjutnya.